Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki katedral, juga umat siapapun yang saat ini sedang mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Kata-kata Yesus ini lebih mudah unta. Mungkin kita belum lihat unta di Papua, saya sebut saja babi, seekor babi. Karena babi itu lebih familiar di Papua. Lebih gampang seekor babi yang besar masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Kata-kata ini bisa menimbulkan salah persepsi, menimbulkan salah pengertian. Misalnya, orang mendengar kalimat Yesus akan bilang begini, oh, orang kaya itu nanti celaka. Orang miskin itu yang selamat. Orang kaya sulit masuk surga. Orang miskin gampang masuk surga. Orang bisa berpikir begitu. Lalu kesimpulannya, jangan kita jadi kaya agar kita gampang masuk surga. Biarkan kita tinggal miskin saja agar kita juga gampang masuk surga. Akibat kesimpulan semacam ini, lihat apa yang terjadi. Atau orang takut jadi kaya, atau orang kaya yang saat ini sudah berada di dalam anggota gereja, mereka semua minggat, keluar. Atau warga gereja hanyalah orang-orang miskin saja. Saudara, muncul pertanyaan, apakah kekayaan itu jelek? Apakah kemiskinan itu baik? Untuk memahami ini, pastor ajak kita masuk dalam konteks pembicaraan kata-kata Yesus dalam Injil. Nah, ada orang yang datang tanya, Yesus, bagaimana saya bisa selamat? Kita harus bikin apa supaya kita selamat masuk surga? Dan Yesus mengingatkan dia akan semua perintah-perintah itu. 10 perintah Allah. Dan orang itu jawab, saya sudah bikin semua. Dengar, Yesus bilang, berarti ada satu hal yang belum. Kau pulang, kau jual seluruh hartamu, baru kau datang ikut saya. Apa yang terjadi? Orang itu pulang dan dia tidak balik lagi kepada Yesus. Karena hartanya banyak. Nah, dalam konteks ini, Yesus selalu mengucapkan kata-kata tadi. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Di manakah letak soal? Letak soal bukan dalam hal harta itu jelek. Uang itu baik. Uang itu berguna. Ingat, 14 tahun yang lalu
bangunan gereja katedral ini bisa dikonsekrasikan, diresmikan. Karena umat mengusahakan uang, para donatur memberikan uang. Jadi uang itu tidak jelek. Anda punya pakaian, Anda punya sepatu, Anda punya perhiasan, Anda punya motor, Anda punya mobil, Anda punya rumah. Itu karena Anda punya uang. Berarti uang itu baik. Jadi persoalannya ada di sini. Dan itu kekeliruannya. Apa? Orang menempatkan kekayaan pada posisi yang begitu tinggi. Sehingga Tuhan Allah berada pada posisi lebih rendah dari kekayaan itu. Kalau dibuatkan misalnya sebuah urutan skala nilai, maka apa yang terjadi? Nomor 1, uang, kekayaan. Nomor 2, pangkat, posisi, kedudukan. Nomor 3, kerja keras. Nomor 4, liburan, rekreasi. Nomor 5, olahraga. Nomor 6 dan seterusnya sampai nomor 50, bahkan nomor 100 baru Tuhan Allah. Urusan gereja, urusan kombas, urusan wilayah, urusan paroki. Ini urutan nilai semacam ini yang membuat orang celaka. Dan mohon dicatat, sikap batin semacam ini tidak hanya ada pada orang kaya, tetapi juga ada pada orang miskin. Karena dia miskin, maka pikiran dia tiap hari penuh dengan bagaimana cara untuk bisa dapat uang. Maka bagi orang miskin pun urutan skala nilai kadang-kadang seperti ini. Nomor 1, uang. Nomor 2, cari usaha apa saja supaya dapat uang. Nomor 3, karena tidak dapat usaha itu, tidak dapat kerja yang bisa menghasilkan uang, maka dia mencuri. Dia memalak. Dia minta-minta uang di jalan. Dia merampok. Nomor 4 dan seterusnya. Dan mungkin nomor 50 adalah, oh iya saya orang Katolik, saya harus ke gereja. Dan baru dia ingat Tuhan Allah. Kalau itulah letak soal, maka kalimat Yesus dalam Injil harus dibaca dengan redaksi yang pastor buat begini. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang yang, dengar baik-baik, mempertuhankan uang, menomorsatukan kekayaan, masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau begitu jelas, tidak semua orang kaya celaka dan tidak semua orang miskin itu selamat. Mengapa? Karena siapa yang jadikan uang sebagai tuan Allah, siapa yang menjadikan kekayaan sebagai Allah, siapa yang menjadikan harta sebagai juru selamat, entah dia kaya entah dia orang miskin, orang seperti ini sulit masuk ke dalam kerajaan surga. Harap sampai di sini umat memahami konteks bacaan Injil dan kata-kata Yesus pada pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang Tuhan kasihi, tanggal 7 Oktober 14 tahun yang lalu umat paroki katedral sudah menghadirkan sebuah bangunan fisik gereja. Ini, bangunan ini, lihat,
bangunan yang besar, bangunan yang tinggi, bangunan yang indah, bangunan yang megah. Itu 14 tahun lalu. Sekarang ini dia sudah reot. Di mana-mana ada bercak-bercak, ada pecah-pecah, tidak terlalu indah lagi. Di hari ulang tahun ke-14 yang kita rayakan pada hari ini, kalau dikaitkan dengan bacaan Injil, maka pastor punya satu pesan dan satu harapan. Pesannya apa? Hadirkan umat katedral bangunan rohani pribadimu. Hadirkan bangunan rohani keluargamu. Hadirkanlah bangunan rohani komunitas basismu. Hadirkan bangunan rohani parokimu. Sebesar, setinggi, seindah, dan semegah bangunan fisik gereja katedral ini. Itu pesan dari pastor. Ada satu harapan. Harapannya apa? Semoga kehadiran bangunan gereja katedral ini, umat paroki katedral dan seluruh umat keuskupan Timika bijaksana dalam menentukan prioritas nilai dalam hidup ini. Apa yang harus jadi nomor 1 dan apa yang harus jadi nomor 2. Bangunan ini mengingatkan Anda. Ingat sabda Yesus. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ingat pesan pastormu di hari ulang tahun ke-14 konsekrasi katedral ini. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang yang mempertuhankan uang masuk ke dalam kerajaan surga. Hari ini bangunan fisik sudah pudar warnanya. Sebentar habis bisa boleh Bapak Ibu keliling dan lihat. Betul, bangunan ini sudah pudar. Bangunan fisik ini sudah keropos dinding-dindingnya. Sampai air masuk, merembes masuk ke dalam. Bangunan fisik ini sudah tidak cantik lagi tampilannya. Maka hari ini kita bertekad untuk merenovasi dengan memberikan sumbangan. Untuk maksud itu, kita akan buat Eba Mokai pada akhir misa ini. Berapapun uang yang saat ini ada di sakumu, Rp1.000 tidak apa-apa. Anak-anak, Rp1.000 tidak apa-apa. Sebentar bawa datang taruh di karpet merah ini. Tuhan Allah melihatmu. Semua orang sebentar saat diberikan kesempatan untuk memberikan sumbangan pribadi, datanglah, berdirilah. Berapapun uang yang ada di sakumu, pastor tidak minta yang ada di dompetmu, di sakumu saja. Kasih keluar dan taruh di sini. 1 tambah 1 akan jadi 2. Supaya bangunan ini bisa megah lagi. Selamat hari ulang tahun konsekrasi tahun yang ke-14. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati umat paroki Katedral Tiga Raja. Amin. Amin.